Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ayu dengan NIM 0424021015. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas UAS tafsir yang dimana kita membuat soal tanya jawab sendiri. Langsung saja. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan isi surah Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Cara menerapkan isi surah Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan rajin belajar, menghormati guru, dan sesama, menjaga adab dalam majelis ilmu, serta mengamalkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, apa dampak bagi suatu bangsa jika generasi mudanya malas belajar dan membaca? Dampaknya adalah kualitas pendidikan dan sumber daya manusia akan menurun, sehingga masyarakat menjadi kurang maju, sulit berkembang. Nomor 3, bagaimana dampaknya jika manusia memiliki ilmu tinggi tetapi tidak memiliki moral yang baik? Dampaknya adalah ilmu yang tinggi tersebut dapat disalahgunakan, menimbulkan kerusakan, kesombongan, dan merugikan orang lain karena tidak diimbangi dengan moral dan akhlak yang baik. Apa perbedaan pendapat Ibnu Katsir dan Al-Ghazali tentang makna ibadah? Perbedaan pendapat Ilmu Katsir dan Al-Ghazali tentang makna ibadah adalah sebagai bentuk tauhid dan ketaatan kepada Allah, sedangkan Al-Ghazali menjelaskan bahwa ibadah mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan niat yang benar karena Allah. Keempat, jika Al-Quran menekankan bahwa seseorang pendidik harus menjadi rabani yang mendidik dengan ilmu dan akhlak, mengapa dalam kenyataannya masih ada guru yang berilmu tinggi tetapi tidak mampu menjadi teladan akhlak yang baik bagi peserta didiknya? Karena ilmu saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan keimanan dan akhlak yang baik. Seseorang guru bukan hanya bertugas mengajar materi tetapi juga harus menjadi contoh sikap dan perilaku bagi peserta didik. Kelima, bagaimana seorang guru dapat menerapkan sifat ikhlas, sabar, lemah lembut, dan berakhlak baik dan dalam menghadapi tantangan modern seperti murid yang kecanduan HP dan krisis adab di zaman sekarang. Guru harus tetap menjadi teladan yang baik dengan mengajar secara sabar, lembut, dan ikhlas. Selain itu, guru juga perlu memanfaatkan teknologi secara bijak agar murid lebih tertarik untuk belajar dan tetap memiliki akhlak yang baik. Ketujuh, jika dalam Al-Quran objek pendidikan bukan hanya anak didik di sekolah tinggi tetapi juga secara luas, bagaimana pendidikan dapat membentuk akhlak masyarakat di tengah perkembangan zaman dan teknologi saat ini? Pendidikan dapat membentuk akhlak masyarakat dengan memberikan bimbingan tentang iman, ilmu, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengarahkan manusia agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama suatu orang. Ke-8, mengapa menuntut ilmu agama dianggap penting dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122? Karena ilmu agama membantu manusia memahami Al-Quran, ajaran agama Islam dengan benar, membimbing perilaku yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama sangat penting bagi kehidupan umat muslim. 9. Apa kelebihan pendidikan Islam dibandingkan modern yang hanya berfokus pada akademik? Pendidikan Islam tidak hanya mengajar prestasi akademik, tetapi juga membentuk kepribadian dan moral peserta didik. Dengan demikian, siswa diharapkan menjadi pribadi yang cerdas sekaligus berakhlak baik. Ke-10, mengapa Allah memerintahkan berdakwah dan mengajar dengan hikmah dalam Al-Quran surah An-Nahl
ayat 125. Karena pendekatan yang bijaksana membuat pesan lebih mudah diterima oleh orang lain, sikap lembut dan penuh kebijaksanaan juga dapat menghindari politik serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. 11. Bagaimana pengaruh pendidikan tauhid yang diajarkan keimanan kepada anaknya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern saat ini? Pendidikan tauhid dapat menjadi dasar keimanan yang kuat sehingga anak mampu membedakan yang benar dan salah, tidak mudah terpengaruh hal negatif, serta tetap berpegang pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 12. Mengapa Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 menempatkan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama? Karena keluarga merupakan tempat pertama anak belajar nilai, sikap, dan perilaku. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sejak dini sangat berpengaruh pada karakter dan kepribadian anak sehingga dewasa. Sekian tugas saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan, karena kesalahannya datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.